Oke, saya masuk ke design thinking. Nah, apa sambungan design thinking dengan ini efektuasi? Di efektuasi, saya ingin sampaikan teman-teman semuanya bahwa berbisnis itu sederhana dan bisnis itu bisa dimulai dari mana saja. Termasuk bahkan orang yang merasa saya ini nggak punya apa-apa, saya nggak punya aset. No, Anda sudah diberikan sesuatu yang terbaik untuk Anda memulai bisnis. Tadi, Anda nggak ahli, tapi kalau Anda punya teman yang ahli, itu bisa jadi bisnis. Saya nggak punya duit, tapi Anda punya kesabaran untuk kemudian mengelola bisnis, mengelola bisnis itu bisa jadi bisnis. Saya cuma punya motor, itu bisa jadi bisnis. Saya cuma punya waktu, itu pun juga bisa jadi bisnis. Jadi di Effectuation kita ingin sampaikan bahwa ada paradigma bahwa mulailah bisnis dari yang Anda miliki. Do the doable, lakukan yang Anda bisa lakukan. Jangan lakukan yang Anda tidak bisa lakukan, sehingga bisnis itu berat. Maka ketika Anda melakukan yang Anda bisa lakukan, maka bisnis itu bisa berjalan. Lalu push it, dorong terus sampai kemudian Anda menemukan bahwa bisnis ini ternyata peluangnya besar, duitnya gede. Dengan cara apa? Memperbaiki terus-menerus. Nah, yang kedua, ini sambungannya menarik. Itu tadi tentang latar belakang. Nah, design thinking ini berbicara tentang bisnis masa depan sebenarnya. Yang menarik. Bisnis masa depan kenapa? Nah, ini. Kenapa sih kok saya harus kita ini ngerasa punya hutang ke anak-anak muda ini untuk kamu jangan lulus sebelum tahu design thinking. Kayak sampai ekstrimnya begitu. Bukan saya kemudian merasa design thinking itu semuanya. Enggak, Anda rugi kalau Anda nggak lulus kemudian nggak ngerti design thinking itu apa. Kenapa? Karena top 10 2025 itu membutuhkan 5 skill ini, 5 skill yang dibutuhkan pekerjaan masa depan. Analytical thinking, active learning, innovation, complex problem solving, critical thinking, analysis, creativity, originality, initiative. Semua ini dirangkum dalam satu pembelajaran namanya design thinking. Jadi kalau Anda menguasai design thinking, aman. Mau jadi pengusaha, ini sangat berguna. Mau jadi profesional, perusahaan yang akan Anda masuki seneng banget. Kenapa? Karena calon karyawannya kreatif banget, orangnya inovatif banget, problem solver. Perusahaan kita banyak masalah. Kalau kamu datang, aduh enak punya karyawan kayak gini. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari masalah, tapi dia bagian dari penyelesaian masalah. Kenapa? Karena sejak mahasiswa dilatih untuk jeli melihat masalah dan nyelesain masalah. Itu kerennya di situ. Yang kedua apa? Design thinking ini diaplikasikan di perusahaan-perusahaan besar yang hari ini terbukti perusahaan itu bisnisnya gede. Ini bedanya. Kalau mengaplikasikan design thinking, dia naik 228%. Sementara ini yang konvensional. Sudah, nggak usah ngomong ini bagus nggak? Bagus, lihat ini perusahaan ini, keren-keren ini. Kenapa? Karena dia mengaplikasikan desain thinking. Nah, ini yang menarik. Saya tadi sampaikan di awal, saya nggak ingin teman-teman ini jadi UKM lagi, karena UKM udah terlalu banyak. Kita butuh yang namanya ini, ide. Apa ide itu? Saya kalau ngomong startup agak berat. Teman-teman untuk jadi startup itu ternyata nggak gampang. Ya, ada istilah bakar uang gitu. Makanya perusahaan konvensional tuh bingung itu Pak Aris. Dia bilang, Pak, gimana menghadapi startup? Kita ini bisnis buat cari uang, sementara mereka bisnis buat bakar uang. Jadi teman-teman perusahaan konvensional itu saya bingung. Kita ini ngeman-ngeman cari duit kok mereka malah bakar-bakar duit, ini piye gitu bersaing dengan mereka. Nah ini yang saya pengen ini. Jadi teman-teman semuanya, UKM saja nggak cukup. Makanya ini saya ada definisi menarik, UKM versus idea. Idea itu apa? Innovation based enterprise. Pengusaha berbasis inovasi. Semangat yang dimiliki UKM biasanya berorientasi pada permodalan. Teman-teman tahu, dulu saya sering datang ke Tanggulangin untuk ngasih mentoring coaching. Pada saat saya datang ke Tanggulangin bawa sepeda motor, itu melengos para UKM itu. Mereka bilang, Mas, sampai mau menasihati saya, duitmu wis piro, mobilmu opo, kamu punya rumah di mana, asetmu di mana saja.
Jadi yang dibanggakan itu, mereka melihat bisnis itu dari aset permodalan. Pokoknya duitnya banyak, mesinnya gede-gede, rukonya banyak, itu berhasil. Tapi ternyata untuk jadi seperti itu tidak cukup, teman-teman semuanya. Hari ini UKM sangat terdampak, maka kita butuh UKM versi baru. Namanya ID, Innovation Based Enterprise. UKM berbasis inovasi. Apa itu? Sebuah perusahaan yang mengedepankan usaha eksperimental. Eksperimental itu apa? Seperti tadi, bisnis itu semakin tidak pasti, maka Anda tidak bisa bikin bisnis pertama dan langsung sukses. Itu namanya mie instan tadi, Indomie. Kalau Anda mau bisnis sukses, Anda harus coba-coba, trial error. Nyobanya gimana? Coba yang resiko kegagalannya kecil. Paling gampang begitu. Kalau ada kesempatan bisnis modal cuma 1 juta, cobaan Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau gagal nggak apa-apa, ngomong 1 juta. Makanya saran saya buat teman-teman mahasiswa, kamu ikut workshop-workshop yang sekarang banyak online. Bayar Pak ya? Iya bayar. Bayar berapa? 50.000, 100.000. Melo. Kalaupun jelek cuma rugi 100.000. Tapi kalau itu bagus, kamu akan berubah hidupmu. Maka masa depan itu tidak bisa kemudian diprediksi, harus dicoba-coba memang, diciptakan. Kadang salah, kadang benar. Maka bisnis masa depan itu ya ini, eksperimental, trial error. Perusahaan besar aja bisa gagal kok. GoFood aja, Go Live aja tutup. Bayangkan sekelas Gojek. Gojek ini salah ternyata Gojek itu. Dia tutup Go Live itu. Dan dia sekarang fokus di GoGo yang lain. Tapi kalau ya dengan dia tutup satu kan yang lain juga tumbuh. Ini ya, eksperimental untuk mendapatkan berbagai inovasi yang digunakan untuk memenangkan pasar. Jadi kuncinya apa teman-teman semuanya? Eksperimental dan inovasi. Ini kata kunci. Prinsip effectuation ketiga tadi, Lemonade. Eksperimental. Apa? Affordable loss lagi. Masuk, nggak bisa Anda langsung bikin bisnis langsung untung gitu, nggak bisa, harus eksperimen. Rugi yes, tapi ruginya titik yo sini bisa ditanggung bareng-bareng yo dan seterusnya. Nah ini nah ini konsep design thinking itu apa? Design thinking itu sebuah bagaimana kita membangun bisnis yang berpusat pada manusia, human center, berpusat pada manusia, dengan mengadopsi cara desainer kerja, mengintegrasikan kebutuhan orang, kelayakan teknologi atau teknis, dan nilai bisnis yang tinggi. Jadi bisnis itu kan paling enak itu Pak, ada keuntungannya, dibutuhkan oleh pelanggan, dan bisa diproduksi barangnya. Kan banyak Pak yang seperti sekarang, wah ini peluangnya besar ini Pak buat obat COVID. Oke, bisnisnya gede, tapi Anda punya teknologinya nggak? Kebutuhannya gede nggak? Gede banget. Vaksin, kebutuhannya gede nggak? Gede. Kalau kita punya bisnis vaksin, untung nggak secara bisnis? Ya untung. Kebutuhannya besar, pasti untung. Berapapun dibeli. Tapi pertanyaannya, Anda punya teknologinya nggak? Anda punya resource-nya nggak untuk mewujudkan itu? Susah, Pak. Jadi, design thinking itu mengajarkan untuk membangun bisnis dari 3 aspek. Produknya dibutuhin orang, bisa dibuat atau bisa diproduksi. Kita punya resource-nya untuk mengimplementasikan itu. Kalau yang mahasiswa juga ngerti, paham kapasitasnya. Oh, saya mahasiswa, saya ada tim IT nggak? Oh, ada, Pak. Makanya bikin apps. Kalau nggak punya tim IT ya jangan sekali-kali bikin apps. Kenapa? Karena dibutuhin orang tapi nggak bisa dikerjain, sama aja. Dan yang ketiga, secara bisnis punya sustainability, punya ada cuannya, ada keuntungannya. Karena bisnis kan harus untung. Nah ini teman-teman semuanya. Dasarnya apa sih sebenarnya design thinking ini? Nah, design thinking ini sebenarnya begini teman-teman semuanya. Bisnis yang baik itu bukan jual produk, tapi jual value. Create value. Value itu apa?
value terbaik itu adalah value yang menyelesaikan masalah. Oke. UMG itu produknya apa? Apakah produknya sekolah? Ya, betul sekolah, tapi lebih dari sekedar sekolah. Karena kalau ngomong sekolah, semuanya juga jualan sekolah, semuanya juga jualan pendidikan. Bahkan ada yang namanya Harvard, ada yang namanya UNER, ada yang namanya ITS. Yang lebih senior dari kita, ada namanya ITB. Kalau kita jualan sama-sama jualan program pendidikan tinggi, maka kita kalah sama mereka. Maka UMG harus jualan value lebih dari sekedar jualan sekolah. Apa value-nya? Nah, value ini yang kemudian membuat dia berbeda dengan yang lain. Value ini yang kemudian dibeli oleh customer. Value ini apa? Value ini sebuah solusi yang menyelesaikan masalah customer. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang kemudian menyelesaikan masalah customer. Apa misalkan yang dijual value-nya UMG? Anda bisa menjadi seorang pengusaha di dalam kampus. Atau Anda bisa menjadi pengusaha bahkan sebelum Anda lulus. Wah, itu senang sekali Pak, orang value. Wah, keren ini ya. Jadi sebelum lulus pun sebenarnya anak-anak ini sudah belajar bisnis, bukan nunggu lulus, nunggu ujiannya selesai, dapat pelajaran full semuanya, baru kemudian buka bisnis. Tidak, tapi ketika dia sekolah itu sudah bisa berbisnis. Seperti yang PMI kita tawarkan Pak. PMI itu value-nya, kita ke PMI itu kan, bahkan ketika Anda jadi PMI, Anda sudah mencoba bisnis Anda sendiri bersama tim Anda. Itu value. Jadi yang kita jual itu untuk PMI. Bahkan ketika Anda jadi PMI di Taiwan dengan kondisi Anda sekarang ini yang bekerja untuk orang lain dan lain sebagainya, Anda sudah bisa melakukan experience untuk memiliki bisnis Anda sendiri. Sehingga ketika Anda pulang ke Indonesia, Anda akan praktek kedua kalinya. Dan praktek kedua kali tentunya jauh lebih sempurna. Itu. Jadi mulainya dari problem. Nah, yang perbedaan mendasar dari business thinking dan design thinking apa? Teman-teman saya cepat ya. Jadi kalau business thinking itu begini Pak. Apa sih yang kemudian business thinking dengan design thinking? Jadi problem itu bisa diselesaikan dengan dua solusi, dua cara. Yang pertama menggunakan pendekatan konvensional atau business thinking. Kalau kita punya problem, biasanya kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itulah kenapa orang berpengalaman itu dihargai mahal. Kenapa? Karena dia kaya dengan pengalaman, kaya dengan best practice, kaya dengan contoh-contoh masalah-masalah yang pernah dia hadapi sebelumnya. Harapannya, masalah dulu yang pernah dia selesaikan bisa bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sekarang dan masa depan. Makanya pengalaman itu penting. Pengalamannya berapa? 30 tahun, pernah bekerja di perusahaan asing, di lain sebagainya. Pernah jadi di perusahaan Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Maka orang seperti itu di-hire. Harapannya apa? Pengalaman dia digunakan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang dan masa depan. Asumsinya, jika dulu dia bisa menyelesaikan masalah itu, hari ini tentunya bisa. Itu di sini. Ya, di problem solving. Di business thinking. Jadi ketika ada masalah ini, ketemu, misalkan saya pernah jadi guru besar di UI, ketika saya ngajar di UMG dan ada masalah, saya akan bilang gini, Pak, dulu kalau saya ketemu masalah ini, solusinya ini Pak, yuk dipraktekkan. Orang langsung senang. Kenapa? Ini orang pengalamannya banyak makan asam garam, maka bermanfaat. Nah, sementara design thinking agak berbeda teman-teman semuanya. Ketika ada masalah ini, teman-teman, kalau ini kan sama, masalahnya yang merah 3 ini. Ketika ada masalah 3 ini, yang dilakukan design thinking tidak tiba-tiba datang dengan solusi, meskipun dia orang berpengalaman.
Orang itu biasanya kan seperti itu, Pak, kecenderungan. Kalau ada masalah, yang muncul di kepalanya dia langsung solusi. Wah, ini zaman COVID, orang butuh masker, orang butuh imun booster, orang butuh ini, langsung solusi. Tapi kalau seorang design thinking, dia cara berpikirnya tidak seperti itu, Pak. Kalau ada masalah, maka yang dia lakukan bukan langsung lompat ke solusi, Pak. Tapi dia mundur ke belakang untuk memahami kembali sebenarnya masalahnya ini apakah yang 3 ini saja atau jangan-jangan muncul masalah yang lain. Nah, ketika dia mundur ke belakang, dia coba understand, ternyata dia mendapati masalahnya nggak cuma yang merah, tapi masalahnya besar karena COVID ini ternyata dampaknya kemana-mana. 1, 2, 3. Ini nggak bisa tatap muka, ya sudah pakai Zoom saja. Nah, pokoknya semuanya ganti ke Zoom, cara belajar ganti ke Zoom. Diubah semuanya, direkam, lalu dikasih ke mahasiswa. Ternyata apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Ternyata masalahnya banyak. Nggak ada jaringan, nggak punya duit untuk beli pulsa, dan lain sebagainya. Nah, ketemu, Pak. Problemnya ternyata nggak cuma 3, ada 6 problemnya. Ketika muncul problem 6, maka solusinya akan menjadi solusi baru. Solusi yang sebelumnya ada, ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Best practice kadang-kadang nggak relevan. Karena kondisi sekarang benar-benar berbeda, konteksnya benar-benar berbeda. Maka untuk menghadapi COVID ini, mohon maaf Bapak semuanya, kadang-kadang pengalaman kita nggak ada gunanya, Pak. Karena ini betul-betul sesuatu yang baru. Siapa yang bisa memprediksi kayak gini, Pak? Pendidikan harus berganti kayak gini. Nggak ada yang bisa memprediksi. Maka cara-cara lama, orang-orang lama nggak bisa bilang, dulu kalau ada pandemi itu harus begini, harus begini. Wah, nggak pernah terjadi. Bagaimana kemudian Anda merujuk masa lalu atau pengalaman masa lalu? Maka dalam menghadapi kondisi tidak terduga, kita tidak bisa kemudian jump out ke solusi, tidak bisa ujuk-ujuk memberi solusi, tapi kita harus punya kelapangan hati untuk mengobservasi lebih dalam, sehingga Anda menemukan problem-problem yang lain yang sebenarnya lebih layak untuk diselesaikan. Dan itulah opportunity bisnis baru. Seorang design thinker adalah orang yang punya kepekaan untuk melihat masalah di balik masalah, sehingga dia bisa memberikan solusi yang benar-benar belum terpikirkan oleh kompetitor sekalipun. Itulah seorang design thinker. Dia paham core of the core, katanya Pak Dul. Akar segala akar. Dan dia menghadirkan solusi dari core of the core problem. Yang semua orang nggak lihat. Maka design thinker ini melatih kita untuk punya kejelian, melihat sesuatu, melihat problem, lalu menghadirkan sebuah solusi yang tepat untuk mereka. Nah, ini pendekatannya. Nah, ini ada business thinking, design thinking, pendekatannya. Ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini fasenya, Pak, design thinking. Sekali lagi, design thinking itu tidak kemudian ketika sekali lagi, Pak, begini, Pak, prinsipnya. Bisnis yang baik itu selalu dimulai dari masalah yang besar. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tertarik untuk berbisnis, carilah masalah-masalah yang krusial untuk diselesaikan. Disitulah banyak uangnya. Kalau Anda menyelesaikan masalah yang nggak terlalu krusial, yang nggak diselesaikan juga nggak masalah, maka jangan berharap duitnya besar di situ. Dan yang kedua, berbahagialah buat kita yang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sumber masalah. Maka peluang untuk berbisnis selalulah besar. Teman-teman bisa bayangkan, kalau Nadiem Makarim itu lahir di Singapura dan besar di Singapura, maka Gojek itu tidak akan pernah hadir. Kenapa? Karena Singapura, Eropa, Amerika tidak pernah punya problem kemacetan seperti di Jakarta. Dan nggak kepikir memberdayakan tukang ojek. Maka Nadiem justru hadir di epicentrum masalah.
Dan Nadim seorang design thinker, ketika dia melihat masalah, Nadim tidak melihat masalah itu sebagaimana apa adanya. Dia nggak semua, kalau semua orang bilang, Dim, tukang ojek itu ya seperti itu, nggak bisa diatur, dia suka ngemplang, nggak jujur, dan lain sebagainya. Dicari nggak ada, nggak dicari ada, susah dihubungi, dan lain sebagainya. Nadim melihat sisi yang lain dari sekelompok tukang ojek. Dia bilang, tukang ojek ini keren banget, pekerja informal yang sebenarnya dibutuhkan orang. Dia resource-nya di seluruh Jakarta, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sementara orang lihat dari sisi yang lain, Nadim melihat dari sisi yang berbeda. Dia lihat positifnya dari banyak kekurangan tukang ojek. Pikiran design thinker itu seperti itu. Jadi ketika ada masalah, kebanyakan kita langsung muncul apa? Solusi. Zoom nggak efektif. Solusinya apa? Suruh nyalain kamera. Solusinya apa? Absen terus. Solusinya apa? Nah, langsung ke ideasi. Kalau di design thinking, tidak boleh lompat ke ideasi. Kita harus, yang pertama, fase namanya empathize. Kita harus memahami dulu mahasiswa kita kondisinya seperti apa. Apakah semuanya punya laptop? Apakah semuanya punya HP? Punya laptop dan punya HP, nggak punya data lagi. Kita harus memahami. Kalau nggak punya data, gimana caranya? Kalau nggak punya laptop, bagaimana? Harus dipahami apa keluhannya, apa keinginannya, bosen Pak, ini terus boring di rumah, dan lain sebagainya. Lalu didefinisikan, oh ternyata akar masalah dari mahasiswa ini adalah A. Bukan karena dia nggak mau mengikuti workshop online yang kita lakukan, tapi memang selama ini mungkin pembelajaran kesannya cuma itu-itu saja, tidak interaktif. Oke, jadi bisa disimpulkan bukan pembelajaran online-nya, tapi cara delivery-nya yang perlu diperbaiki. Maka setelah jelas akar masalahnya, kita masuklah ke ideasi. Ideasi itu apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide untuk menjadi solusi. Ini catatannya, sebanyak-banyaknya ide. Teman-teman, meskipun kita sudah empati itu apa? Memahami customer kita, mahasiswa kita, dan kita bisa mendefinisikan apa yang jadi akar masalah dari mahasiswa kita. Kita tidak tiba-tiba datang dengan solusi yang pasti akan berhasil, tapi kita di sini harus rendah hati. Kita coba deh kumpulin banyak alternatif solusi, biar mahasiswanya nanti milih mana yang kira-kira paling tepat. Nah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide yang bisa menjadi solusi. Dikumpulin banyak ide, bukan cuma satu ide, di mana mahasiswa nanti mau nggak mau ya harus terima, enggak. Dikumpulin banyak ide, gimana kalau hybrid, online, offline. Gimana nanti kalau modelnya seperti ini, pakai game, pakai ini, dikasih alternatifnya. Lalu ketika sudah muncul alternatif solusi beragam, kita bikin simulasinya, kita bikin modelingnya, tidak langsung diimplementasi, tapi dibikin apa ya, representasi konkretnya. Mas, nanti model pembelajarannya itu kayak gini, tak bikinkan ya gimmicknya, tak bikinkan samplingnya, tak bikinkan apa namanya mock up-nya, tak bikinkan versi pendeknya. Lalu setelah ketemu itu diwujudkan, meskipun itu belum jadi solusi, lalu dites, ditanyakan ke mahasiswanya, Mas gimana Mas? Kita bikinkan video seperti ini, gimana? Lalu mahasiswanya itu ngasih pendapat, dan pendapat itu kita bisa gunakan untuk memperbaiki solusi kita kembali. Jadi juri sebenarnya dari program inovasi kita atau bisnis kita itu ya customer. Kenapa? Ya karena duit yang dibayarkan untuk bisnis kita bisa berlangsung ya dari customer. Maka design thinking ini seringkali disebut sebagai customer based business. Jadi bagaimana berbisnis berdasarkan customer needs atau customer problem. Jadi teman-teman semuanya, design thinking ini mengajarkan kalau Anda mau bisnis, Anda harus melibatkan sepenuhnya customer Anda pada proses sebelum merancang bisnis.
pada saat merancang bisnis dan pada saat melaunching bisnis. Jadi mereka kita libatkan as a partner, bukan as orang yang kita mau porotin duitnya. Bukan, tapi sebagai partner, kamu butuh apa? Saya punya, coba ya, saya mau ngerti kamu punya kebutuhan. Oh, ternyata kebutuhan kamu ini. Oh, gimana kalau saya buatkan solusinya seperti ini? Kamu suka enggak? Kalau nggak suka, mana yang nggak kamu suka? Kalau suka, mana yang kamu suka? Apa yang perlu saya perbaiki? Tak perbaiki ya. Lalu tak tunjukin lagi. Gimana? Udah cocok belum? Persis ketika teman-teman membuat baju ke desainer. Prosesnya agak ribet, tapi di akhir proses Anda akan mendapatkan sebuah baju yang fit sekali dengan kebutuhan Anda. Secara emosional Anda punya keterikatan yang kuat dengan baju itu. Kenapa? Karena baju itu didesain khusus untuk Anda. Baju itu sifatnya gue banget. Maka pendekatan ini ala desainer, bekerja ala desainer yang kita akan adopsi untuk teman-teman. Teman-teman harus bisa menciptakan sebuah bisnis yang fit dengan customer yang nanti teman-teman akan pilih. Harus fit. Fit itu apa ya? Cocok. Kenapa? Ya karena bisnis ini dirancang khusus untuk Anda. Beda kan kalau sekarang, Pak? Sekarang kan beda. Pokoknya saya bisa bikin ini sesuatu, aku bisa bikin keripik tempe, aku bikin. Lalu tak tawarin ke customer, dia suka atau enggak, yang penting saya yang suka. Saya suka keripik tempe kok, masa orang lain enggak suka? Maka saya jualan keripik tempe. Akhirnya saya gunakan pendekatan marketing, pakai online marketing dan lain sebagainya. Habis duit jutaan, enggak laku. Kenapa? Ya memang enggak dibutuhin oleh customer. Ya memang enggak berangkat dari empati, karena saya langsung berangkat dari ide. Saya pede banget, kepedean dengan kualitas produk saya. Jadi saya sangat product oriented, bukan customer oriented. Maka design thinking mengajarkan sebuah konsep berbisnis. Sebenarnya Anda harus berbisnis menurut customer Anda, dan bisnis Anda akan berhasil jika bisnis Anda adalah solusi atas permasalahan customer Anda. Secara prinsip seperti itu, Pak Beni dan teman-teman. Di Design Thinking mengajarkan kita sebuah konsep, yuk kalau mau bisnis, ya carilah bisnis yang pasti laku. Nah, bisnis yang pasti laku apa? Bisnis yang memang dibutuhkan oleh customer-nya. Bisnis yang pasti laku apa? Bisnis yang menyelesaikan masalah customer-nya. Jadi seolah-olah Anda itu jualan obat kepada customer yang sekarang lagi sakit. Maka berapapun harganya, dia akan beli. Kenapa? Karena, oh ini loh yang selama ini saya tunggu-tunggu. Kok nggak dulu-dulu kamu tawarin ini? Saya ini dari dulu cari produk kayak gini. Cuman nggak pernah ada. Ada sih, cuman selalu ada yang kurang. Harganya kemahalan lah, yang nggak bersih lah, ongkos kirimnya mahal lah. Oh ternyata ada produk ini dan ini punya teman kita sendiri. Ya ini yang tak butuhin. Nah seperti itu konsep design thinking itu. Jadi membangun bisnis berbasis kebutuhan customer, dan disitulah letak proses inovasinya. Kita akan membuat sebuah bisnis yang itu nanti di akhir proses kita akan bisa bikin prototype. Yang prototype itu kita akan uji teman-teman semuanya. Sekali lagi kita tidak ngomong tentang ide. Jadi hasil akhir dari design thinking ini bukan ide bisnis, tapi sebuah produk. Kalau nanti memang produk, kalau memang layanan ya layanan yang diuji kepada customer real. Sehingga apa? Valid. Oh ini yang dibutuhin. Oh ini nggak dibutuhin. Terus yang dibutuhin apa? Harus ada diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu, teman-teman semuanya, design thinking itu. Yang tadi, effectuation, memulai bisnis dari aset yang ada, memulai dari diri,
inside out, sekarang outside in. Kalau saya punya, terus apa dong bisnis yang saya kira-kira cocok dengan customer? Ya tentunya kita harus mendengarkan voice of customer. Orang itu butuh apa, punya masalah apa, harapannya keterampilan kita, aset kita itu bisa menyelesaikan masalahnya mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jembatannya clear gitu. Dari dalam keluar, sementara design thinking mengajarkan dari luar ke dalam. Sehingga ketemu nanti bagaimana produk kita bisa didesain, dirancang sedemikian rupa sesuai dengan customer. Sehingga nanti klop. Ini dirancang produk kita, sementara yang ini kita memahami kebutuhan mereka. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semuanya. Pengantar design thinking akan lebih jelas termasuk prakteknya pada sesi berikutnya nanti hari Sabtu. Monggo silakan teman-teman. Pak Beni. Baik Pak Eko, terima kasih sekali. Ini karena waktunya ya sudah mepet ini. Sebenarnya sih tadinya mau saya challenge ini teman-teman. Jadi kalau Pak Eko saya lihat materinya masih banyak, monggo dilanjutkan. Yang mau ikut lanjut silahkan sambil kita tapping atau kita videokan. Yang kepingin live dulu mau istirahat silahkan, tapi mereka nanti bisa melihat tappingnya. Tapi ya monggo, kalau memang selesai ya kita selesaikan, kita lanjutkan hari Sabtu besok. Pak Beni, teman-teman, saran saya kira kita kalau bisa kita start dengan titik yang sama, gitu. Karena kita butuh pemahaman. Tidak apa-apa, target saya di sesi pertama ini evaluation-nya masuk dan sesi design thinking-nya pengantar apa sih design thinking itu sudah bisa masuk, saya kira cukup. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan, sebenarnya kita harus exercise, gitu, harus latihan. Nah, ini kan belum dapat. Kalau memang cukup, alhamdulillah, saya serahkan waktu kembali ke MC. Silakan Mbak Elis. Ya baik, terima kasih Pak Eko atas materinya, sangat berkesan dan menarik sekali untuk dikulik lebih dalam lagi. Tibalah kita ke penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kita akan bertemu pada workshop kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 mulai pukul 9 hingga selesai. Dan diharapkan Bapak Ibu dosen serta teman-teman peserta dapat pada hari selanjutnya, pertemuan selanjutnya sudah mengakses Mairo dan sudah memiliki akun Mairo. Linknya dapat dilihat di deskripsi pada grup di WhatsApp. Sebelum kita tutup, teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen dapat menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama. Baik, dapat dinyalakan semuanya kameranya. Akan foto bersama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih disampaikan. Terima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini. Dan saya mewakili rekan-rekan fasilitator dan juga yang hadir pada malam ini, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak. Pak Indro, ngantuk? Sudah live langsung ya Pak Indro ini? Mana ini? Sudah gini kok, Pak. Ini ya, nanti desain thinking kok. Hah? Desain thinking. Desain thinking jurnal itu lagi garap bengi. Saya ngaji Pak Indro. Ngaji Ngaji suwe, Pak.
Kurang mari aku ngaji. Aku wes ngarang biji semari ya. Ini Elif ngono, Elif dari segala ya Pak Elif itu kayak B ngono ya Elif. Teman-teman Haris, izin nanti sebelum sesi hari Sabtu kita ini ya apa namanya brief sedikit nanti mungkin setengah jam nggak tahu hari apa mau diagendakan asing karena yang pertemuan kedua ini sangat sangat teknis banyak latihannya jadi harus apa namanya harus smooth prosesnya nanti. monggo langsung disepakati aja mau hari Kamis apa hari Jumat Jumat. aja Pak. Ye, Enak Jumat mau jam siang. berapa? Iya. Jumat mau jam berapa? Mau pagi apa pada Jumatan atau malam? Nek malam untuk berdandan-dandan Iya. ini nanti kalau Sabtunya on lagi. Jumat itu jam-jam 9 itu Ya. Pak. Butuh berapa lama sih Pak Eko? Maksimal 1 1 jam jam ya Pak. kira-kira jam setengah 10 sampai jam setengah 11 itu loh Pak. Kalau Sebelum sholat Jumat. Kalau Jumat itu Ya, waktunya ini Pak, apa? Kita lagi padat-padatnya Pak. Ada peresmian apa peletakan batu pertama masjid. Ada Milad Oh, Muhammadiyah. Mulai pagi sampai sore. Monggo jam berapa Pak? Gitu. Di sini. Yang pas garis 3 Pak malah justru kan. Penyerahan nilai, pelaporan anggaran, nyusun anggaran, usah Pak. Pokoknya numpuk aja Pak. Usulannya gimana Pak Aris? 7 sampai 8 malam. Iya. Sip. Kalau 1 jam ya malam masih jam 7 sampai jam Oke, nggak 8. apa-apa. Malam. Pakat ya 7 sampai jam 8 malam ya. Pakat. Mungkin 7.30 lah, jangan jam 7. Ya, 7.30. Ya, 7.30. Iya Pak. ya karena jam 7 kopinya Pak Indro Belum belum Pak, matang. masih giling. Dari Jumat atau kan? Dari Jumat ya masih. Jumat ya. 7.30 ya. Ya, siap. Kalau bisa hari Jumat kita sudah punya Zoom sendiri ya Pak. Sudah beli yang tak bulanan itu. Loh, itu di Jawa. Pokoknya Jawa aja Pak. Anggarannya belum turun Jawa. Kok digolek Nanti dicari. Iya kan. Pakai akun yang lain Jawa. Ya wis, nanti dicari cara. Pokok yang bisa apa? Double co-host. Nanti kalau nggak gitu Ya, kita tahu. bagi kurikulumnya Jangan. nanti. Yang namanya design thinking tadi, pokoknya kalau nggak ada tuh jangan menjadi penghambat. Kita pinjam yang lain Jawa. Iya. Iya wis. Bukti aja nih Pak ya. Iya, ini caranya Kak. Iya. Baik Pak, malam ya. Oke. Kita lanjut Ya. hari Oke. jam 7.30. Siap. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Sekali-sekali Pak Indro, teman-teman semua.